Apa hal yang lu benci dari setiap brand kamera termasuk Fujifilm? Kayaknya ini bisa jadi video yang cukup kontroversi di akhir 2023. Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas tentang hal-hal yang gue benci dari setiap brand kamera. Tadinya gue pengen bikin ala-ala Q&A gitu ya. Gue bikin post di community YouTube dan ada beberapa pertanyaan. Pas gue baca yang satu ini, gue berpikir ini bisa jadi satu video sendiri. Kalau masuk video Q&A tuh bakal lama banget durasinya, karena ini pertanyaan yang cukup menarik juga. Dan gue memutuskan untuk bikin video sendiri. By the way, kita masih belum tutup. Kalian yang pengen naruh pertanyaan juga boleh taruh di kolom community-nya ST Media, di tab community gitu ya kalau kalian dari aplikasi YouTube. Nah, di situ ada postingan kita. Kalian komen di situ buat ajuin pertanyaannya. So far sih udah lumayan banyak ya, tapi luar biasa teknis pertanyaannya. Padahal gue nggak membatasi juga. Silahkan kalian taruh aja berbagai pertanyaan kalian di sana. Yang seru-seru bakal kita bikin responnya. Nah, tapi sebelum gue bahas juga tentang hal-hal yang gue benci dari brand kamera, gue pengen ngingetin dulu kalau kita lagi ada lomba foto bulanan. Dan di bulan Desember ini, hadiahnya yang paling menarik yaitu adalah Sony A74. Kamera mirrorless full frame profesional Sony A74. Dan buat yang udah punya presetnya, kalian bisa ikutan seperti biasa, gratis setiap bulannya. Tapi buat yang belum punya, kalian bisa beli pakai kode voucher lomba foto buat dapet diskon Rp300.000. Kalau udah kepo, pengen tahu gimana cara ikutannya, bisa cek video announcement kita seputar lombanya. Oke, balik lagi ke pembahasan soal brand kamera. Ini pembahasan yang gue sih berusaha untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya general ya, karena di sini pertanyaannya adalah ke brandnya, bukan ke spesifik kamera. Walaupun mungkin nanti gue akan memberi beberapa contoh pada spesifik kamera untuk memperkuat statement gue, tapi ya gue akan berusaha sebisa mungkin ya general gitu. Dan gue juga berusaha untuk netral, karena di sini dari pertanyaannya aja, thank you by the way dari Diki Mulyana, pertanyaannya di situ ada termasuk Fujifilm dengan tanda seru gitu ya. Gue tidak ada keterikatan untuk ngomong aman dengan Fujifilm, jadi ya gue juga akan menyampaikannya di sini. Dan jangan salah kaprah, gue reviewer kamera, gue bukan ambasador Fujifilm, karena masih banyak banget user yang kalau ketemu gue atau pengen kolaborasi dengan gue beranggapan gue ambasador Fujifilm. Oke, jadi kita langsung mulai aja dengan brand yang pertama. Sesuai dengan pertanyaannya yang paling kuat juga, gue akan mulai dengan Fujifilm. Apakah ada hal yang gue benci dari brand Fujifilm? Tentu saja ada gitu ya, apalagi gue juga pengguna Fujifilm yang cukup jadi salah satu kamera utama gue. Kita cobain jadi kamera harian dan ada beberapa hal yang gue cukup benci juga dengan brand ini. Tapi nggak semuanya hal teknis ya, cuman yang pertama yang gue lumayan sayangkan dari keputusan Fujifilm itu adalah mereka meninggalkan pasar entry level. Menurut gue itu hal yang kurang bagus untuk industri kamera, karena mereka punya jajaran yang kuat juga dengan jajaran XA-nya. Banyak pengguna Fujifilm yang mulai itu dengan kamera XA, dan sekarang tidak ada keluar kamera XA baru gitu ya, atau XT dengan 3 digit ya, XT100, XT200, walaupun kalau yang ngikutin channel ini gue punya sejarah jelek juga dengan XT100, tapi maksud gue itu, mereka meninggalkan ranah entry level, di mana itu menyebabkan industri di ranah kamera entry level itu jadi minim persaingan dan brand jadi agak suka-suka buat bikin kamera entry level yang sembarangan gitu. Jadi itu salah satu yang gue nggak suka dari Fujifilm. Lalu yang kedua yang gue lumayan rasain juga setelah pakai Fujifilm lumayan lama, itu ketika mereka keluar produk baru, produk yang baru launching, itu terkesan sangat terburu-buru gitu. Jadi gue nggak tahu ya apa mereka juga modelan kayak gue, last minute guy gitu ya. Jadi pas tinggal di akhir-akhir baru kerja gercep gitu kan. Tapi beberapa kamera mereka yang baru di launching itu selalu ada isu early gitu ya. Buat kalian yang beli di awal tuh ada isu macem-macem yang walaupun mereka gradually akan fix itu via firmware update, cuman untuk user itu kan nggak oke gitu. Rasanya agak worry ketika kita beli baru dan lah nge-freeze, lah inilah itulah ini. Nah, itu akan sangat bikin user tuh
nggak enak gitu. Apalagi buat kita yang justru harusnya dapat privilege sebagai yang beli pertama atau nyobain pertama gitu ya. Tapi mereka biasanya seperti itu. Ini paling berasa di XH2S. Mungkin teman-teman yang beli XH2S di awal-awal itu harusnya berasa banget. Dan itu bukan karena kita megang review unit yang masih belum production unit gitu ya. Kita udah pegang juga waktu itu yang production unitnya. Dan isu tersebut masih ada. Termasuk kalau kalian nonton yang CF Express yang gue bahas Exasen, itu soal CX Express juga waktu gue pakai XH2S, waktu itu pakainya Lexar gitu ya. Dan si compatibility antara XH2S dengan Lexar yang abu-abu tersebut itu bikin kameranya nge-freeze. Atau gue ada beberapa XH2S di sini, yang satu bikin nge-freeze, yang satu bikin nggak kebaca gitu. Jadi masalah CF Express Type B di XH2S itu juga sampai ada artikelnya tersendiri ya di luar, dan Fujifilm juga mengeluarkan list data card atau CF Express yang aman, yang kompatibel. Jadi ya itu adalah isu yang lumayan gede juga menurut gua gitu, dan sayang banget itu akan terjadi pada early user gitu, para pengguna-pengguna pre-order awal gitu. Jadi ya itu yang gua kurang suka juga dengan mereka yang gua harap kedepannya bakal lebih dimatengin lagi. Lalu yang gua notice, dan ini masih terjadi saat kita perjalanan adventure kemarin, Fujifilm itu lumayan sensitif dengan warna hijau. Gua nggak tahu kenapa, Fujifilm itu salah satu kamera yang pain in the ass ketika kita syuting di hutan. Gitu. Gua nggak tahu mereka dengan warna hijau itu lumayan terdistract gitu ya. Face detection-nya sering banget lari-lari ke daun. Padahal ya walaupun gue sering pakai jaket hijau juga sih, tapi muka gue cukup kontras gitu dengan hutan gitu ya, dengan background hijau-hijaunya, muka gue cukup kontras. Jadi entah kenapa mereka masih suka lari-lari ke pepohonannya gitu, dan itu yang kita rasain paling parah memang di Fujifilm. Fujifilm autofokusnya udah oke gitu ya, dibanding kayak jajaran yang terdahulu kayak zamannya X-T3, X-T4 udah jauh dengan X-H2S ini, tapi dengan warna hijau entah kenapa mereka masih nyebelin gitu sampai sekarang, dan gua harap itu bisa diaddress ke depannya. Memang itu terjadi juga di beberapa brand lain kalau memang gambarnya tuh agak rame gitu ya, agak apa sih bahasanya, clutter, berantakan, itu memang terjadi. Tapi yang gua rasakan memang paling sering di Fuji untuk kondisi hutan gitu ya, kondisi warna-warna dedaunan hijau. Jadi ya itu gue rasa perlu untuk diaddress juga di masa depan. Sama sebelum masuk ke brand yang selanjutnya, gue pengen ngomong juga, ini udah akhir tahun, kemarin Fuji di GFX yang terakhir keluar, 100 Mark II ya, gue lupa deh, GFX apa sih yang terakhir? Iya 100 Mark II kalau nggak salah, dan itu ada record ke SSD. Tolonglah XH2S untuk segera diberikan update tersebut, karena kalau nggak gue akan ngecap kalian mirip dengan Sony gitu, yang ngurang-ngurangin feature di beberapa kamera lama. Ini XH2S flagship loh, jadi gue sangat berharap fitur tersebut ada, dan gue masih menunggu, dan gue tidak lupa. Ini udah berbulan-bulan dan gue masih pengen nagih hal tersebut. Oke, itu buat Fujifilm. Sekarang kita masuk ke Sony. Apa yang paling gue benci dari brand Sony? Pertama, udah pasti yang lagi rame juga adalah pelit firmware update. Mereka malah ngeluarin kamera baru di samping mengeluarkan update baru buat kamera-kamera yang udah ada gitu ya. Salah satunya kayak kita pakai A7 IV, rasanya udah tertinggal banget sekarang, padahal umur kameranya juga masih baru. Cuman kayak sekarang kita pakai A6700 saja itu udah rasanya beda jauh banget dengan A7 IV kita gitu ya, dari segi software doang padahal. Dan ya itu sangat disayangkan, apalagi sekarang malah keluar yang alternatifnya sebagai kamera baru ya, A7C Mark II gitu ya. A7C Mark II itu mirip dengan A7 IV tapi dengan UI yang lebih oke. Cuman ya padahal rasanya tidak seprofesional A7 IV, cuman ya balik lagi gitu, gue jadi agak rumit karena A7 IV rasa profesionalnya gue suka, nggak terlalu compact kayak si A7C Mark II. Walaupun A7C Mark II udah lumayan oke juga, tapi gua berharap switch spotnya adalah A7 IV itu diupdate softwarenya sampai ya kayak yang dibawa terbaru kayak di A7C Mark II. Nggak perlu yang AI-nya lah, karena AI prosesor kan dia memang belum bawa. Tapi kayak UI-nya itu loh, yang dia ada satu UI main menu gitu ya, yang semua nongol di satu tempat tersebut,
Yang paling gua tunggu tuh itu gitu di A74. Karena itu kepake banget, kita di A6700 ngebantu banget, tapi itu tidak ada di A74 yang kelasnya lebih tinggi. Jadi ya sangat disayangkan, apalagi buat pengguna Sony A1 ya, A1 itu yang paling berasa banget soal pelit firmware-nya ini. Lalu sebagai brand, ya mungkin ini bentuk bisnis juga, jadi gua ya biarin juga terserah mereka, tapi mereka tuh paling jago bikin FOMO gitu ya, bikin fear of missing out ketika ngeluarin kamera baru. Ya itu salah satu strateginya yang firmware itu yang lama nggak diupdate biar lu berasa aduh nih ada yang baru lebih oke, lebih ini gitu. Jadi mereka paling jago gitu buat bikin kita beli lagi gitu. Jadi ya itu yang gue nggak suka juga, karena sebagai user yang gue tuh merasa kamera investasi. Ketika gue beli, gue pengen bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama, dan mereka membuat kamera yang umurnya masih 2 tahun aja tuh udah rasa tua gitu. Jadi ya itu yang gue kurang suka. Lalu gue juga nggak suka sama penamaan format videonya mereka. Kalau nggak salah itu disebutnya proprietary naming gitu ya. Maksudnya gini, video itu kan ada spek kayak codec, format gitu kan, bitrate dan lain sebagainya. Kalau di kamera-kamera lain itu sama, kita straight to the point. Kalian bisa lihat di Lumix, di Nikon, di Fuji, di Canon, ya itu walaupun Canon kadang ada penamaan sendiri juga sih, tapi kurang lebih masih mirip-mirip lah. Kita bisa tahu mana yang namanya bitrate, 10 bit gitu kan. Lalu yang namanya kayak kodeknya H264, H265, long gop, al intra gitu. Itu nama yang general memang dipakai gitu, yang standar kita pakai ke kamera manapun harusnya ada, kecuali di Sony. Walaupun di Sony juga sistemnya sama-sama aja, cuman mereka pakai proprietary naming dengan nama XAVCS, XAVCHS, XAVCSI yang gua udah lama nggak gonta-ganti untuk format tersebut. Kita udah standby, gue sampai lama-lama lupa juga gitu ketika gonta-ganti kamera, terus settingan itu Koba. XAVCS itu yang apa ya? XAVCHS itu yang apa ya? Seingat gue gini, SI itu Al Intra setahu gue, dan HS itu adalah H265 setahu gue gitu. Tapi ya kurang lebih itulah. Tapi ya itu dari proprietary namingnya itu yang gue nggak suka, karena di kameranya pun kita nggak lihat gitu loh. Kayak XAVCHS, oh ini Al Intra, ini H265 bla bla bla, nggak juga gitu. Kita nggak dikasih lihat tulisan-tulisan itu di menunya, jadi harus agak dihafal gitu kan. Jadi ya itu yang gua kurang suka juga. Apalagi kalau mungkin kalau kalian pengguna Sony banget dan hanya pakai Sony gitu ya selama syuting, nggak ada masalah. Tapi buat yang suka gonta-ganti gear, gua rasa itu jadi problem juga gitu ketika kita berada dalam lingkup produksi yang lumayan gede dan ada beberapa kali gonta-ganti gear kayak gitu. Jadi itu buat Sony. Oh sorry, sama satu lagi, gua kurang suka juga, benci mungkin hitungannya, dengan mereka cukup mengesampingkan crop sensor. Mereka itu punya konsep di mana jualannya itu utamanya di full frame. Kamera profesional adalah kamera full frame. Itu adalah mindset yang dibentuk banget sama brand Sony ini. Ya sama brand Canon juga sebenarnya gitu ya. Sama sih rata-rata juga. Cuma Fuji doang yang serius di APS-C gitu ya. Dan gue berharap Sony, maksud gue gini, gue punya harapan besar di Sony sebenarnya, karena mereka yang bikin sensor juga. Jadi Sony tuh punya potensi kuat, APS-C-nya bisa bagus banget, cuman mereka melimitasi kalau mereka bikin APS-C itu sampai middle doang gitu. Bukan jelek ya, 6700, FX30 cakep di kelasnya, tapi gue berharap mereka bisa bikin yang bisa ngadu sama XH2S. Gue rasa itu bakal bikin persaingan yang lebih seru lagi di ranah APS-C gitu. Jadi ya itu yang gue kurang suka juga, karena mereka terlalu full frame minded banget gitu. Dan lalu yang selanjutnya brand Canon gitu ya. Canon gue lumayan dikenal orang benci sama brand ini, padahal gue nggak benci juga gitu ya. Tapi memang ada beberapa hal yang gue cukup kontra dengan keputusan mereka. Kayak pertama, of course yang paling gede itu adalah masalah pembatasan lensa third party gitu ya. Kita nggak bisa pakai lensa-lensa Viltrox, Sigma, dan lain sebagainya. Dan mereka lumayan kuat akan hal tersebut, karena Viltrox sama satu brand lagi, gue lupa. Yang gue inget Viltrox itu pernah diancam sama Canon untuk dituntut gitu ya, untuk main lawsuit kalau misalkan mereka bikin lensa RF. Buat Canon, kalau belum tahu, kemarin Yongnuo ngeluarin lensa RF, tapi sepertinya itu tidak menggunakan jalur resmi juga. Jadi kalau mau main lausut-lausutan boleh gitu kan, bahan berita buat Shutter News kita juga. Tapi ya itu, pembatasan lensa third party menurut gua sangat memberatkan buat para user.
Apalagi lensa-lensa native-nya sendiri juga pilihannya untuk yang jajaran budget itu belum terlalu banyak. Lensa bagusnya banyak, tapi berada di range harga yang sangat tinggi juga gitu buat kita yang harus mengkomposisikan berdasarkan ekonomi kita yang belum begitu kuat, itu jadi cukup menyulitkan gitu. Jadi ya itu masalah untuk pembatasan lensa third party. Oh, sama mereka ini pemain kuat di ranah entry level, dan ini adalah contoh yang gue bilang. Gue benci sama Fuji mereka keluar dari entry level market, karena brand-brand kayak Canon ini membuat kamera entry level yang kacau banget gitu ya. Mereka keluarin R100, gue ada sempat bahas juga. Kalau kalian belum nonton, gue serang lumayan kuat juga untuk R100, kamera harga tersebut, tapi fiturnya bener-bener disunat abis. Sama V10 gitu ya. V10 tuh gue juga belum nyoba V10 dan nggak mau nyoba juga gitu ya. Tapi ya itu adalah contoh kamera yang karena mereka bermain sendiri di ranah entry level, mereka jadi sembarangan gitu ya. Mungkin nggak sendiri, ada Sony juga, tapi Sony melakukan hal yang sama juga dengan ZV-1F yang gue juga benci banget dengan kamera tersebut gitu ya. Jadi ya gue berharap di entry level mereka bisa lebih bersaing lah gitu ya. Apalagi kan sekarang udah keganggu juga dengan smartphone. Jangan sampai industrinya sendiri, si brand-brand kameranya sendiri sekarang di entry level malah main sembarangan gitu ya. Kita makin mati dengan produk-produk yang dikeluarkan oleh smartphone sekarang gitu. Jadi ya itu yang perlu gue sampaikan juga di sini. Ya itu buat Canon, lensa third party sama entry levelnya mulai sembarangan. Padahal dulu kuat-kuat banget kayak M50 gitu kan, jajaran EOS M series tuh bagus-bagus banget. Tapi sekarang ya jadi kayak begitu. Sama mungkin ya kalau di Indonesia sih ini spesifik, harganya agak terlalu mahal dibandingkan brand lain di level serupa gitu ya. Jadi yang di luar reviewnya sekelas, gue kalau pengen bikin versus di sini jadi nggak sekelas karena yang versi Canonnya lebih mahal gitu. Jadi ya itu perlu jadi note juga. Lalu yang selanjutnya adalah brand Nikon. Nikon ini gue nggak bisa komen banyak karena bukan gue nggak enakan sama orang Nikon ya. Tapi Nikon ini gue juga terbatas nyobainnya. Tapi gini, yang gue tangkap, Nikon inovasinya agak kurang gercep yang gue lihat, padahal inovasinya cukup gila-gila dan berani. Terutama, tapi ini lumayan spesifik di ranah flagshipnya. Karena flagshipnya itu gila banget, cuman ya balik lagi mainnya di flagship gitu, yang pasarnya agak spesifik gitu kan, nggak terlalu general. Kayak mereka bikin Z9, Z8 itu kan gila-gila sebenarnya, dan harganya juga menarik banget. Tapi ya balik lagi kurang cepet dan campaign-nya yang gue lihat kurang berani. Lalu mereka juga entry levelnya, tadi inovasinya gede di flagship, entry levelnya menurut gua kurang diupdate ya. Entry levelnya tuh terakhir yang kita review apa ya? Z30 ya, yang kita bawa ke Sumba. Dan itu juga gambarnya gua nggak begitu suka gitu ya untuk si Z30. Kalau kalian pengen nonton, kita ada reviewnya juga. Tapi ya itu kurang oke untuk pilihan entry levelnya menurut gua di ranah Z ini. Gua berharap bisa lebih digacorkan lagi ke depannya, tapi ya itu kurang seru entry level. Bahkan mid levelnya juga menurut gua nggak begitu seru ya, nggak kayak yang ditawarkan sama Sony gitu ya, sama Canon. Itu masih kalah menurut gua untuk yang ditawarkan di mid level ya. Tapi ya tahun depan katanya bakal ada Z6 Mark III ya, kita lihat nanti dia bakal menawarkan apa. Sama dia unit baru selalu terbatas. Tadi yang menarik banget itu flagshipnya, tapi flagshipnya itu tiap gua ngomong sama bosnya Nikon di Indonesia, itu mereka dapat sampel unit itu sangat-sangat sedikit gitu ya dari setiap produk-produk yang peminatannya justru gede. Jadi ya entah kenapa gitu ya. Mungkin ini jadi harusnya Nikon Indonesia bisa lebih bernegosiasi biar di globalnya bisa dipandang lebih kuat lagi gitu, dikasih jatah produk yang lebih banyak lagi. Karena ya balik lagi mereka bilang oke, yang peminatannya pun udah banyak gitu. Kita pun mau review susah karena unitnya nggak ada gitu. Padahal tanpa kita review pun katanya peminatnya udah banyak. Pre-order tuh bisa nunggu sampai berbulan-bulan. Yang menurut gua untuk orang yang hobi di ranah tersebut, yang rela keluar duit gede gitu ya, nunggu tuh hal paling nyebelin sih gitu. Jadi ya itu yang mungkin akan bikin fanboy kalian perlahan-lahan mulai bepergian juga gitu. Karena harus nunggu pre-order yang kelamaan. Dan itu yang gue lumayan benci juga. Hal kecil juga yang mungkin jadi hal yang gue lumayan sebel dari Nikon adalah arah puter mountingnya yang berlawanan dari brand-brand lain ya. Itu lumayan kalau kita lagi bergantian brand.
salah arah gitu. Jadi ya itu sedikit. Walaupun gue nggak expect kalian benerin juga arah mountingnya, karena itu nggak mungkin banget. Ya nggak masalah juga, itu cuma masalah adaptasi doang. Tapi ya itu sedikit yang perlu gue keluarkan. Terakhir ini ada brand Lumix. Nah, gue jujur nggak begitu ngerti sama strategi yang lagi dikejar sama brand yang satu ini. MFT-nya atau Micro Four Thirds series-nya mulai nggak begitu jelas gitu ya. Padahal itu poin kuat. Kemarin terakhir di launching itu adalah G9 Mark II ya. Mark II kalau nggak salah. G9 Mark II. Gue diundang buat datang launchingnya. Sorry banget gue nggak datang, itu baru balik dari Bandung juga. Abis camping sama anak-anak nyanteh. Dan gue lupa gitu ya ada acara launchingnya. Tapi untuk kameranya sendiri dia pakai body seukuran full frame-nya, seukuran S5-nya mereka, dan sensornya Micro Four Thirds, bodinya gede, dan harganya lumayan gitu. Jadi gue agak susah nih concernnya, karena gini, dulu itu gue punya ikatan yang cukup emosional dengan brand Lumix. Gue ada G85, nggak pernah gue jual gitu ya, sampai sekarang kita simpen aja sampai gue nggak tahu lah, membusuk kayaknya di situ. Kadang gue suka keluarin juga, kadang jadi pajangan, kadang ya buat pengingat aja kalau gue dulu juga demen banget sama brand Lumix. Tapi agak susah buat menyukai mereka sekarang gitu, karena ya itu, ini susah banget nih. Kayak G9 Mark II ini dia akhirnya membawa contrast detection dual pixel autofocus. Contrast detect justru meninggalkan contrast detect, jadi dual pixel autofocus. Cuman ya balik lagi, harganya tuh mahal banget. Sekarang gini, dulu orang beli kamera MFT-nya Lumix, termasuk gue beli 2 waktu itu buat memulai channel ini, G85 sama G7. Penyebabnya adalah mereka terjangkau dengan spek video yang tinggi, dengan ukuran yang compact, pilihan lensa yang murah gitu ya. Lensanya juga soalnya mungil-mungil gitu ya. Dan intinya dengan budget yang cukup terjangkau, itu nggak ada spek dari brand lain yang bisa nandingin gitu ya. Zaman dulu G7 4K udah setajam itu, harganya under 10, nggak ada brand lain yang ngeluarin gitu. Malah Fuji X-T100 4K-nya 15 frame per second. What the fuck banget gitu ya. Waktu itu gue bawa ke Jepang lagi, gue sebel banget sama X-T100. Dan ya itu, nggak ada yang ngalahin. Lalu G85 di harga waktu itu, seinget gue 12-13 juta. Itu udah 4K setajam itu juga. Udah ada headset output, seinget gue. Dan bodinya itu udah dibalut dengan weather shield. Nggak ada juga brand lain yang menawarkan hal tersebut dengan pilihan spek videonya juga setinggi itu gitu ya. Sony dulu kalah banget gitu ya. Maksudnya kalau kita, ya balik lagi, ada plus minusnya juga. Tapi waktu itu nggak ada brand lain yang membawa spek video se-advance si G85 ini di harga tersebut gitu ya. Dengan body yang udah semantap itu. Dulu lumayan dewa hybrid lah, di ranah mid level itu dewa hybrid. Cuman sekarang dengan keluarnya G9 Mark II, gue nggak ngerti gitu positioning dia. Harganya 29 juta, kalau nggak salah hampir 30 juta. APS-C lain yang sekelas, atau bahkan harganya di bawah dia, kayak XS20, X-T5 harganya setara sama dia, 6.700. Itu semua punya sensor yang lebih gede, ya kan? APS-C dengan spek video yang udah gila juga gitu. Ngadu banget, kalah malah si G9 Mark II ini on certain point gitu ya. Jadi itu dia, membingungkan gitu. Jadi si G9 Mark II ini positioningnya bakal di mana? Gue nggak ngerti gitu. Nah, Lumix gue berharap mereka akan merefresh kayak G7, kayak G85 gitu ya. G95 sih udah ada, ya di refresh lagi gitu. Di ranah tersebut yang mid level tapi menawarkan harga yang affordable yang ngalahin spek video dari brand-brand lain gitu di sana. Ngomongin compact, oke, kalau kalian satuin dengan lensanya, lensa Micro Four Thirds masih compact, tapi bodinya sendiri si G9 Mark II ini udah ukuran full frame gitu. Jadi susah gitu buat mencintai brand ini lagi tuh, susah gitu. Tapi balik lagi, gue masih pantau banget, gue masih simpen mangganya Lumix, dan gue masih pantau terus. Gue pengen si Lumix ini mungkin di tahun 2024 itu ngeluarin gebrakan yang bisa membuat kita
tergiur lagi gitu sama Micro Four Thirds. Gue nyobain birding kemarin dengan Nikon, dengan Fuji, dengan Canon. Itu membuat gue berpikir orang tuh banyak loh yang suka birding pakai Micro Four Thirds, tapi rata-rata pakai Olympus. Dan gue berpikir oke, mungkin birding pakai Micro Four Thirds emang semenarik itu. Gue sih belum coba, tapi mungkin bakal seru banget. Gue mungkin kedepannya bakal cobain juga Olympus, tapi ya itu Lumix potensi Micro Four Thirds ini masih punya potensi yang kuat menurut gue, walaupun di beberapa reviewer luar, gue sendiri juga pernah angkat reviewer luar yang bahas itu udah mati gitu ya, tapi si MFT-nya bukan reviewernya, MFT-nya udah mati, tapi menurut gue potensinya masih kuat dengan apa yang ditawarkan ya, tapi balik lagi harus disesuaikan konsernya kayak dulu gitu loh, compact, murah, spek tinggi gitu. Nah itu yang harus ditekankan dan gue berharap itu bisa dibawa mungkin di tahun 2024 ini. Tapi untuk sekarang, sorry, gue kurang suka dengan apa yang dilakukan sama brand Lumix di tahun ini gitu. Apalagi kemarin keluar kamera update untuk G100 ya, G100D. Update-nya cuma di VF yang jadi OLED. Itu cukup bagus, VF jadi OLED. Cuman ya sebatas itu, sama USB mikronya jadi USB Type-C. Gitu gue nggak ngerti lah, tapi ya itu tadi beberapa brand yang ada gimana ya gue, itu tadi beberapa hal yang gue benci dari brand-brand kamera mirrorless yang mungkin perlu untuk gue sampaikan, yang mungkin bisa jadi masukan, walaupun gue nggak tahu juga ya nyampe ke globalnya atau enggak, tapi ya gue harap itu bisa jadi masukan untuk update di tahun-tahun mendatang gitu. Tapi ya itu aja sedikit sharing dari gue, semoga bermanfaat, semoga bisa jadi gambaran buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan, atau ya kalian punya pendapat kalian sendiri, boleh taruh aja semuanya di kolom komentar. Karena gue yakin banyak perspektif juga dari kalian yang mungkin sekarang user-user dari brand-brand yang gue sebutin tadi. Karena kan gue juga punya perspektif yang terbatas ketika gue tidak pakai brandnya secara langsung gitu, secara intens. Oke, paling itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.